Sir, Iya, saya ada pertanyaan di line, Sir. Belum dijawab. silakan absen juga. Kenapa gimana Gilbert? Ada pertanyaan saya di line, Sir. Oh iya oke, nanti saya jawab ya. Oke. Silakan absen, kemudian silakan lihat videonya dulu. Sir, Yes. saya nggak bisa di-play. Oke. Dicoba di refresh. Yang lain Oke. gimana? Ada ini nggak? Ada masalah nggak? Kalau di refresh belum kasih kabar ya. Di sini juga sama Sir error. Error ya? Oke. Iya. Coba di refresh dulu Brian. Kalau tadi Kevin Jo gimana? Ada perbaikan nggak? Bisa Sir sekarang. Oke, di refresh dulu Brian, berarti solusinya. Sir, sampai selesai, Sir. Iya, sampai selesai. Karena waktunya 10 menit di situ. 10 menit Bisa aja. Sir. Oke, sip.
Kita akan mulai di 8.13 ya. Ya, baik. Di sini tentunya kalian udah melihat udah melihat videonya, waktunya kayaknya udah ngepas saya rasa. Dan saya mau berbagi di sini pernyataan ini, ada ayat ini. Ya, dibilang ayat, tapi biarlah ini jadi hal yang menyegarkan. Di sini tertulis, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi ketika memikul kuk yang kupasang, kemudian belajar, ini perkataan Yesus yang Yesus katakan ke murid-muridnya, "Aku lemah lembut, aku rendah hati, ayo belajar daripadaku. Ya Tuhan, aku mau belajar daripadamu. Jiwamu akan mendapat ketenangan." Di sini yang saya pelajari, jiwaku akan mendapat ketenangan. Jadi ketika saya mempelajari pribadi Yesus, apa yang saya peroleh adalah ketenangan jiwa. Itu yang menjadi hal yang utama. Dan ini menjadi tujuan apa ya? Ya itulah katakan kalau dibilang benefit, ya ada benefit di situ, memperoleh satu ketenangan jiwa. Ketika saya mempelajari sesuatu, kadangkala saya capek, saya lelah. Kemudian, tapi ketika waktu hari apa gitu, saya menghabiskan waktu, maksudnya ngobrol, saya cerita dengan istri, ya, saya cerita. Hasil yang saya peroleh itu kelegaan di dalam batin, gitu loh maksudnya. Oh iya ya. Jadi maksudnya mengeluarkan isi hati itu melegakan yang ada di dalam saya. Jadi ya seolah-olah unek-uneknya lepas gitulah. Nah ini berkaitan saya mengenal seorang pribadi dan dia memang hidup dan dia menguasai, dan kadangkala sulit juga dipelajari pribadi Yesus ini karena memang seolah-olah ya memang nggak kelihatan gitu ya. Menurut saya nggak kelihatan. Bagaimana how to know you God gitu ya. Kadang-kadang melihat bacaan tulisan itu aduh pusing nggak mengerti. Tapi di sini memberikan satu kelegaan. Pagi ini memberikan kelegaan yang sering saya perhatikan tuh pikulah kuk yang kupasang. Jadi berkaitan kuk yang kupasang ini ada sesuatu yang seperti dia memberi gambaran bahwa kuk itu adalah seperti ini ya digambar. Jadi ada balok, di situ ada dipasangkan seperti kerbau untuk membajak.
Dipasangin, kayu ini pasangin 2 kerbau untuk melakukan satu pekerjaan di sawah, di ladang, di kebun, seperti itu untuk membajak tujuannya. Jadi untuk melakukan sesuatu. Di sini perumpamaan yang diberikan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi beban itu kok ringan? Benar gitu Tuhan bahwa Engkau memberikan bebanku ringan? Iya, kalau saya renungkan memang ringan. Asalkan itu adalah kita mengerjakan bersama-sama dengan Yesus. Jadi apapun yang dikerjakan bahwa Yesus itu memberikan satu beban, bukan beban, di sini nggak ada kata beban ya. Oh ada, beban, memberikan beban yang memang Yesus berikan itu di 30, bebanku pun ringan. Jadi kalau saya mengerjakan bersama-sama dengan Yesus, bebannya itu ringan. Jadi saya mau belajar bagaimana untuk mengenal pribadi Yesus dan maksudnya sekian tahun, berpuluh-puluh tahun dari SMP saya mengenal pribadi Yesus dan memperoleh kelegaan lewat pengampunan, dan sampai detik ini pun ya terus ikut, dan saya mempunyai fungsi tersendiri di dalam pekerjaan Tuhan. Dan apa yang saya ketemukan hari ini, saya baru menemukan satu kelegaan berkaitan dengan kalimat jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh, luar biasa. Iya ya Tuhan, aku mau belajar karena Engkau lemah lembut, aku mau belajar karena Engkau rendah hati, dan juga kuk yang Kau berikan adalah kuk yang ringan, gitu ya, kuk yang ringan. Asalkan berjalan bersama Yesus, semuanya itu menjadi ringan di hati. Dan juga satu hal ya benefitnya, jiwaku akan mengalami ketenangan. Terima kasih Tuhan buat ini suatu hal yang membuka aku mengenal pribadi dan terus mengenal pribadi, dan di situ ada ketenangan jiwa yang saya dapat. Jadi ketika saya mempelajari seorang pribadi yang hidup yang tidak kelihatan dan akhirnya tidak menemukan ketenangan, berarti ada sesuatu yang saya lakukan itu ada hal yang salah. Jadi ada sesuatu salah langkah. Tapi di sini ketika memperoleh ketenangan jiwa, itu yang saya jalani adalah kebenaran. Jadi ya sungguh menyenangkan. Ini pagi ini diingatkan dengan jiwamu akan mendapat ketenangan karena Yesus lemah lembut, karena Yesus rendah hati. Aku mau belajar daripada Yesus dan kemudian memikul apa yang Kau pasang. Terima kasih Tuhan. Ya, oke. Amin. Nah, sekarang kita mau lanjutkan. Yang absen masih 30, gitu ya, 30. Kurang 2 orang lagi, silakan absen. Kemudian 33, ya sudah lengkap semua yang masuk, hanya yang absen perlu nambah 2 orang lagi. Kemudian mengenai nama, jadi nama silakan diperbaiki. Saya punya tujuan kenapa ini perlu diperbaiki adalah mempermudah untuk katakan melihat siapa yang belum masuk. Tujuannya lebih ke arah sana. Jadi tolong perbaiki sesuai dengan regulasi yang ada. Contoh gitu ya, Ian itu belum, kemudian profilnya belum. Jadi hari Jumat jika belum, ya saya mau mikirkan gimana supaya akan segera nulis begitu ya. Nah kemudian Cedric tinggal dikasih 12 minus I spasi garis miring spasi. Nah kemudian 05 spasi lagi garis miring spasi gitu ya, baru nama. Jadi saya minta diperbaiki. Nah di sini di bagian bawah ada kurang spasi, karena memang kalau spasi ternyata ada regulasi. Kemarin saya udah nanya ke Michael, jadi ada penggunaannya harus pakai spasi ya, spasi garis miring spasi. Jadi kalau didempetkan dia nggak bisa. Oke, jadi hari Jumat sudah semuanya udah rapi, ya. Oke, kita lanjut. Kita hari ini membahas mengenai kalau ada pertanyaan mengenai Benzen, Sokratisnya sudah aktif. Ya, silakan Ian. Kemudian bisa Japri ya. Yang Sokratif bisa dinyalakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan lewat sana. Sekarang kita mau lihat berkaitan sama Benzen. Saya mau share screen dulu. Kalau ada pertanyaan yang mengenai tata nama, silakan ya, sekaligus bisa dibahas.
yang kita fokus adalah tata nama mengenai benzen, itu yang menjadi fokus. Nah, senyawa benzen di sini adalah senyawa yang ada di obat pel, ya namanya Wipol. Wipol pakai I ya, Wipol. Jadi semua apa namanya, kemudian ada aroma jati, nah di dalamnya ada Wipol. Karena di situ benzen ini banyak antiseptiknya. Kemudian benzen itu ada juga di petroleum, ya, maksudnya di apa ya, minyak mentah yang memang diambil dari tanah atau dari laut, yang dari dasar bumi diambil, ada kandungan benzennya tapi nggak seberapa banyak. Nah, benzen ini itu sekarang dikenal dengan lambang ada segi 6, kemudian ada lingkar seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat halaman, ya ini lebih baik tanya jawab. Coba Friska, kalau yang ada di video rasanya ada gambar seperti ini. Istilah yang Friska dengar itu salah satunya apa? Coba Friska dinyalakan videonya. Apa yang terlihat? Ya, yang ini sekilas yang teringat. Kalau belum, enggak apa-apa. Fenil. Fenil, oke. Ya. Terus ada lagi? Satu lagi disebutin. Apa? Pensil. Bensin. Pensil, oke. Ya, oke. Thank you, Rizka. Nah, kemudian kalau Vanessa. Kalau Vanessa melihat gambar ini di video, itu kata-kata apa yang terpikir? Apa yang terlintas? Ada yang penamaan. Videonya dinyalain. Hah, penamaan? Saya harus masuk lewat HP kalau videonya mau dinyalain. Oh, kamu masuk lewat apa nih? Saya lagi di komputer. Oh ya, oke. Lanjut dulu. Nah, nama yang terpikir apa? Terlintas. Yang pertama teh yang O atau Iya. O. Ya. Yang di kedua teh yang M awalannya atau meta kalau nggak salah. Lanjut. Yang ketiga teh P para. Iya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Thank you. Udah benar semua justru. Oke. Jadi berkaitan. Jadi benzen itu adalah memiliki struktur seperti ini. Kemudian karena kita fokus mengenai tata nama, jadi kita mempelajari posisinya. Jadi kalau O orto, kalau M meta, P itu para. Untuk kemudian nanti kita akan mempelajari fenil sama bensil seperti apa. Kalau fenil, jadi nyimpang dikit mengenai fenil. Fenil itu seperti ini. Jadi dia nempel ke rantai utama. Nah, jadi kalau mungkin bensil, dia adalah CH2 rantai utama. Jadi bensil, yang ini fenil, yang bawah bensil, ya. Nah, kembali mengenai kalau posisinya yang nempel adalah di posisi seperti ini, itu kita namakan orto. Kemudian kalau ini adalah meta, sedangkan yang ini adalah para, ya. Kalau segi penomoran itu selalu kalau kita salah satu ya. Kalau misalnya ini nomor 1, maka ini nomor 2. Kalau ini nomor 1, maka ini nomor 3 yang ditempelnya. Kemudian ini nomor 1 berarti yang atas nomor 4. Begitu ya.
Jadi kita buat penomorannya kecil begitu. Kalau seandainya di sini nomor 1 yang warna merah, yang satunya nomor 2. Kemudian kalau satunya nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi tidak pernah dilakukan ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Berarti makin jauh ya, itu tidak dilakukan. Jadi yang barusan itu saya mau coret-coret. Itu tidak kita lakukan karena nomornya besar jadinya ya. Berarti penomoran kecil masih kita pakai prinsip dari senyawa turunan alkana. Kemudian orto, meta, para itu masih berlaku untuk 2 yang nempel. 2 nempel itu kita namakan adalah 2 substituen. Jadi yang nempel yang digambarkan atau dituliskan X itu kita namakan substituen gitu ya. Kalau 2 baru muncul, kalau masih 1 belum gitu ya. Kalau 1 masih belum. Jadi berkaitan dengan itu maka kita memiliki tata nama, kita lanjutkan dengan tata nama berikutnya. Kalau sekarang yang nempel itu adalah misalkan ini adalah OH begitu ya. Berarti kita mau tulis tulisnya contoh ya, contoh. Oh, jadi jangan ini dulu. Ini CH3 misalkan ya, CH3. Ada 2 penulisan. Kalau saya buat ini adalah rantai utama, maka saya menyebutkannya menjadi benzena. Berarti yang warna biru adalah cabangnya. Maka namanya adalah metil benzena. Penulisannya nyambung. Kemudian kalau saya membuat suatu namanya adalah alkana gitu ya, yang menjadi rantai utama adalah alkana, maka saya menulisnya yang hitam adalah metana. Kemudian yang ini adalah ini cabangnya, maka kita buat fenil metana. Jadi namanya boleh ya, boleh seperti ini. Nah, untuk penulisan nama berdasarkan IUPAC, pembentukan nama berdasarkan IUPAC adalah kita pakai yang cabang, kemudian benzena, gitu ya, cabang, kemudian benzena, itu adalah nama IUPAC, nama IUPAC. Jadi kalau kita lihat, sekarang kita lihat contoh yang lain. Kalau seperti saya gambar, ini adalah Cl. Kalau Nathaniel, ya video sama audionya di-on-kan. Nathaniel dari sini, coba di-on-kan dulu. Ya Pak. Ya, ini dengan struktur seperti ini, namanya apa? Kameranya di-on kan? Klorobenzena. Iya. Oke, good. Klorobenzena. Nama lainnya? Belum selesai. Fenil klorida. Ya, fenil klorida. Oke, thank you. Berarti ini nama IUPAC-nya ya. Begitu. Jadi harapannya mudah ya. Oke. Sekarang saya mau lihat contoh lain lagi. Jadi nama IUPAC-nya seperti itu.
Kita lihat sekarang. Kalau yang ini. OH. Paul. Halo Paul. Ya, Sir. Ya, ini coba sebutkan nama IUPAC-nya. Nama IUPAC-nya Tentunya memang ada benzena, terus? fenolbenzena. Tunggu, kan kalau yang Ya. azim, ya. Kalau Cl-nya kloro, OHO, OH, kalau OH namanya hidroksi, fenol, hidroksi. hidroksi Ya. kalau yang Berarti langsung disambung ke benzena ya. Nah, nama ya. videonya dinyalain, Paul. Oh ya, oke, Sir. Namanya apa nih kalau nama lainnya? Fenol hidroksida. Fenol, oke. Kata fenol aja. Oh, fenol aja. Iya, kalau misalkan pakai fenol ada nama lain juga. Nama lainnya adalah fenil. Kemudian ada kata alkohol. Oh ya, oke, Sir. Ya, oke. Thank you, Paul. Ya, Sir. Kemudian kalau kita lihat berkaitan, oke, fenil, kemudian udah yang ini sekarang, NH2. Ini babnya adalah, oke, ini buka halaman 282. BA. Video sama audionya di-on kan? Ya, Sir. Ya, nama IUPAC-nya apa kira-kira ini? Bentar. Iya. Ini tentunya pakai kata benzena gitu ya. Benzena. NH2 ya. Iya benar, NH2. Kita mencari NH2. Anilina. Oke, kalau anilina nama lain. Oke, saya tulis anilina. Berarti nama lain. Jadi nama mungkin trivial atau apa, ya intinya nama bukan IUPAC. Nah ini memang mungkin ya apa nggak apa-apa. Ini memang jarang ya. Maksudnya mungkin di buku cuma tertentu aja. Ini namanya adalah amino. Nah coba satu lagi ya. Jadi amino, NH2 itu amino. Makanya ada kata asam amino. Nah coba berikutnya kalau yang ini dinamakan apa? BA. Ini NO2 sekarang. Ini adalah benzena. Nitrobenzena. Iya, oke, nitrobenzena. Oke, nah kalau ini nama lainnya ada nggak? Waduh. Ada di buku juga. Dulu. Ada di buku, tapi beda. Ada di halaman 283 bagian atas. Prinsipnya ada di sana. Ada di bagian atas, pojok kanan atas. Pojok kanan atas yang benzil amina. Iya, bensilamina. Silakan ganti. Ada kata amina. Depannya apa? Jadi amino-amina atau Amina itu menunjukkan NH2. oh, Amina menunjukkan NH2. Kemudian berarti yang saya lingkarin. Namanya apa dia? Bla bla amina, sesuatu yang nempel ke amina, sesuatu yang menempel ke NH2. fenil. Yes, very good.
Thank you Bea. Nah, fenilamina. Jadi penamaannya cukup banyak ya. Jadi ada beberapa. Kalau di sini nama yang dihafal ya mulai bermunculan. Nah, oke. Nah sekarang saya buat turunan alkana, turunan benzena. Sekarang turunan benzena. Jadi yang 2, yang 3, kayak gitu ya. Nah, jadi maksudnya turunan benzena, kalau yang dimaksud benzena itu gini ya, gini doang. Oke, ini benzena. Kalau turunan benzena berarti udah masuk X, kemudian udah masuk 2X. Nah, ini udah termasuk turunan benzena. Tadi yang kita bahas itu termasuk turunan benzena ya. Oke. Nama dari kita lihat langsung, kalau kita lihat ting, kok misalkan dia ada 2 contoh, di sini CH3, kemudian di sini adalah NO2. Saya minta Franz. Audio sama videonya dinyalakan. Yes, yang ini. Namanya yang ini kita masih. Oh ya, udah muncul yang berkaitan yang ini. Yang CH3 ada juga NO2. Nah, ini maksudnya yang tujuannya memberi nama. Nah, nama yang ini namanya apa kira-kira Franz? Coba lihat di halaman 282. 282 itu nama struktur yang metil. Yang kayak gini disebut apa ini namanya? Di halaman tabel 5.1. Toluena. Iya, toluena. Oke. Nah, kemudian kita lihat sekarang, ada di halaman 283. Yang nempel adalah CH3, kemudian ada juga NO2. Ada yang dicetak warna orange, kayak di stabilo warna orange, halaman 283, itu berbicara urutan penomoran untuk beberapa substituen yang umum, gitu ya. Nah, kira-kira mana yang posisinya lebih kiri, NO2 atau CH3? NO2 atau CH3? Itu kan urutannya kalau berdasarkan halaman. Ini nanya saya, Sir. Iya, nanya Paul. CH3, Sir. CH3 kalau yang di stabilo itu dilambangkan dengan apa? Silakan BK. Kalau yang CH3 ini dilambangkan dengan apa? Kalau yang di buku cetaknya kita melihat simbol apa ya? Kalau NO2 kan kita melihat langsung NO2 di bagian yang COOH, kemudian berlanjut sama SO3H. Nah, CO3 ini dilambangkan dengan apa ya? Yang posisinya iya, masih ke Hans. Masih ke Franz. Masih ke Franz. Videonya dinyalakan, Franz. Dilambangkan sebagai COH, Sir. COH. Oke. Videonya nyalain. Udah dinyalain belum? Oh, belum, Sir. Iya, oke. Udah kelihatan, Sir. Sudah. Nah, oke. Nah, kan memang ini saya ngeletakin di layar memang CH3 kiri. Tapi menurut prioritasnya
itu ada di halaman 283. Nah, jadi urutannya ada di situ, COH sampai katakan minus X. Ini adalah halogen. Nah, untuk CH3 ini disimbolkan dengan apa ya di prioritas ini? Mana yang menggambarkan CH3? Kalau NO2 kan setelah X, NO2 kan? Nah, CH3 itu lambangnya apa? R, sir. Yes, betul. Nah, oke, thank you. Udah dapat itu. Thank you, Franz. Nah, berarti posisi CH3 itu dilambangkan oleh R, ya, oleh R. Jadi nanti berkaitan dengan tata nama, perlu memperhatikan prioritas yang ada. R itu bisa juga berganti dengan CH2, CH3. Jadi nanti etil bisa berubah menjadi etil. Kita golongkan R juga. Di sini, prioritas yang lebih diutamakan itu adalah yang R, jadi yang sisi kiri lebih prioritas. Jadi kalau diprioritaskan, maka si CH3 kita tulis angka 1 di sini ya, angka 1. Kemudian sisanya berikutnya nomor 2, kita cari penomoran yang kecil, nomor 2. Oke, di sini jadi namanya akan kita bisa beri nama. Kita menggunakan nama toluen. Di sini adalah toluena. Kemudian depannya adalah 2-nitrotoluen. Nama lainnya, kalau 2, tadi 1-2, itu kita pakai meta. Jadi cukup kita menulis M, boleh. M-nitrotoluena. Seperti itu ya. Oke. Kemudian contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah sekarang kita lihat. Yes. Iya, bisa. Itu gambarnya kenapa? Itu teh kenapa meta? Kenapa nggak orto, Sir? Oh iya, benar. Harusnya auto. Meta itu 1-3 ya? Iya. Oke, thank you Vincent. Jadi kalau nggak dikoreksi pasti membingungkan semua. Kenapa begini ya? Bukannya tadinya orto. Oke, orto yang benar. Orto 1-2. Thank you Vincent. Nah, lanjut lagi adalah contoh O, kemudian OH, terus nempel CH3. Oke, berkaitan dengan ini, di sini CH3 ya. Oke, saya minta sekarang Jennifer untuk video sama audio nyalain. Berkaitan dengan ini, paling ngecek dulu prioritas yang ada dulu OH sama CH3, mana yang lebih utama? Di buku atau video? Di buku. Jadi di buku halaman 283. 283 antara OH sama CH3 mana yang letaknya sisi yang paling kiri? Yang ada tulisannya yang COH sampai berujung ke main X. OH. OH, oke. Kalau OH yang paling kiri, jadi yang ini yang dimaksud nomor 1 gitu ya. Nah sekarang lihat, kalau yang OH itu namanya apa yang ini?
diberi nama apa? Yang OH diberi nama apa? Fenol. Yes, good, fenol ya. Berarti namanya apa? Kita tulis ininya fenol. Berarti yang kayak saya stabiloin adalah cabangnya. Silakan Vincent, Juan Vincent. Berarti namanya apa? CH3 kita sebut metil. Kemudian posisinya ada di nomor berapa? 3. Oke, namanya 3-metilfenol. Kemudian kalau pakai orto metapara, kita pakai penggantinya pakai apa kalau nomor 3? Pakai apa dia? Kalau orto itu 1,2, orto itu 1,3, kalau para 1,4. Di sini, iya, oke. Thank you, Jennifer. Berarti M-metilfenol, gitu ya. Jadi, untuk mengidentifikasi atau memberi namanya seperti itu, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita latihan lagi. Kemudian kalau... Sir. Yes. Ya. Itu kalau misalnya kita geser CH3-nya jadi di atas, boleh nggak, Sir? CH3-nya geser kemana? Jadi CH3-nya di atas nih, terus OH-nya jadi di samping kiri gitu. Oh, oke. Jadi saya nangkep pertanyaannya, saya buat dulu ya. Berarti kalau namanya adalah ini CH3, ini OH gitu ya? Iya. Betul ya? Nah, ini namanya sama, karena kita melihat patokan regulasi harus sesuai dengan prioritas. Kalau namanya jadi metafenoltoluena boleh nggak, Sir? Nggak boleh. Nggak Kenapa? Karena dia prioritasnya memperhatikan prioritas. Kalau namanya berubah, contoh misalkan si CH3 itu kan OH-nya prioritas ya, OH-nya prioritas berarti nomor 1. Oh, iya. Ini nomor 3. Nah, kalau misalkan menjadi cabang semua boleh, misalkan benzen, benzena, berarti 1 hidroksi, berarti kita huruf H, terus kemudian 3 metil benzena, yang ini baru boleh. Oh, iya, benar. Ya, oke, thank you Ian, udah nanya. Silakan kalau ada yang lain. Nah, kita berlanjut ke latihan berikutnya. Latihan berikutnya adalah contoh saya gambar berkaitan dengan CH3, terus yang ini CH3. Saya taruh atas aja CH3. Oke, namanya apa ini? Kalau CH3 sama, ya sudah. Berarti saya coba nanya ke Daryl. Dalam hal ini sama dianya. Ini namanya apa, Daryl? Videonya dinyalakan. Saya, Pak. Iya, Daryl. Videonya dinyalakan. Kalau yang ini karena sama, jadi langsung saja pakai salah satu, mau kita anggap induknya ini boleh, atau yang satu lagi CH3. Nah, ini namanya apa kalau ini? Itu toluena. Ya, oke, toluena. Oke, jadi satunya bebas ya, mau di bawah atas, mau di bawah bebas. Jadi titik toluena. Parametil toluena. Yes, good. Parametil toluena. Oke. Thank you, Daryl. Nah, di sini nama lainnya ada. Jadi nama lainnya banyak. Intinya ada di buku semua ya. Nah, ini kita sebut parasilena.
Gitu ya. Jadi nama-nama lain ya. Oke, jadi lanjut latihan lagi. Sir, Yes. sir, Ya, boleh nggak para etil benzena? para etil nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Para etil nggak boleh. Kenapa? Kalau etil dia menunjukkan ada CH3, CH2 begini. Jadi kalau etil itu misalkan begini, dia nggak boleh misah-misah C-nya, nggak bisa terdistribusi. Nah, ini kita namakan etil benzena. Nah, yang boleh itu adalah Berarti kalau para dimetil benzena boleh, sir? para dimetil, nah itu boleh. Para dimetil benzena. Boleh. Kemudian penggantinya para itu adalah 1,4 dimetil benzena. Boleh. Jadi jangan pakai kata etil gitu, tidak pakai etil gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Nah, latihan berikutnya kita buat contoh adalah kalau contohnya adalah NO2 sama Cl. Nah, coba Marvin. Kalau yang ini di halaman 283 itu gugusnya mana yang lebih utama? Kita bandingkan adalah NO2 dan si Cl ya. Cl itu dilambangkan dengan, kalau di halaman 283 dilambangkan dengan, iya. Itu namanya, sir? Bukan, ya memang tujuannya nama, tapi saya sekarang bertanya berkaitan dengan prioritasnya mana yang menjadi lebih prioritas. Ya, oke. Ya, betul. Berarti mana yang lebih prioritas, NO2 atau main X? Lebih, bentar. Ada di urutan halaman 283. NO2, sir. Iya, oke. Nah, saya lingkari yang dengan warna merah, dia lebih diutamakan. Nah, sekarang berarti, thank you Marvin. Nah, ini nomor 1, ya. Berarti nomor 2, nomor 3. Oke, untuk yang NO2 itu kita nggak ada nama penggantinya, ya nggak ada nama pengganti. Jadi kita buat ya sudah, kita buat nama pakai kata nitro, tapi nitronya itu nomor 1 gitu ya. Oke, kita buat sekarang ini adalah nitro. Kemudian ini adalah kloro. Dari abjad mana yang lebih dulu adalah huruf C, gitu ya. Berarti kita kasih nama, namanya adalah 3 kloro, kemudian 1 nitro benzena. Seperti itu ya. Oke. Kemudian sebagai latihan terakhir, Sir, satunya itu harus ditulis, sir. Iya, satunya harus ditulis. Oke, kalau misalnya sampai nggak ditulis pun, ini masih bisa, gitu ya. 3 kloro, nitro benzena. Ya, tapi kita satunya tetap ditulis karena ini sebagai cabang soalnya. Karena tidak ada nama pengganti NO2 nempel di 1, seperti itu. Oke, jadi bisa nggak bisa pakai meta. Kalau ini meta, nggak bisa, karena dia nggak ada pengganti yang nempel di 1. Itu siapa? Nggak bisa pakai vinyl juga, sir? Vinyl nggak bisa, karena kalau vinyl itu selalu mengacu ke benzen yang nempel ke 1. Itu namanya vinyl.
Kalau yang kita bahas barusan itu ada 2 soalnya. Jadi di sini ada benzen nempel di sini, nempel di sini. Nah, ini tidak ada namanya. Nah, kalau nempel ini, nempel di satu itu fenil. Fenil bensil itu bisa dipakai untuk ketika cuma nempel satu gitu ya, nempel ke utamanya, ke CH3, kalau misalkan ini CH3 namanya fenil metana, kalau misalkan ke OH namanya fenil alkohol, seperti itu. Oke. Nah, sekarang nama yang mungkin masih ada di latihan. Yang terakhir. Ini namanya seperti, ya, kasih nama untuk yang CH2Cl. CH3. Oke, mulai aneh-aneh. Tapi ini ada di latihan ya, latihan uji pemahaman 284. Oke, kalau kita buat, ininya kita namakan metil, ini namanya kloro, ini namanya metil gitu ya. Nah, jadi mana yang diutamakan? Nah, yang penting yang masih masuk akal untuk diberi nama. Contoh, oke, berarti kalau yang saya ngelihat ini masih ada namanya, yaitu bensil, ya, masih ada namanya bensil yang ini. Berarti saya bisa bilang saya mengawali ini CH2Cl, namanya adalah bensil klorida. Oke, bensil klorida ini nomor 1, begitu ya, nomor 1. Kemudian yang berikutnya ini jadi nomor 2, 3, 4, 5, 6. Di sini CH3, sini CH3. Maka di depannya adalah 2,6 dimetil bensil klorida. Jadi dimetilnya ini mengikor ke bensilnya. Ya. Oke, ini ditutup dengan yang aneh-aneh. Nah, ini kalian bisa latihan itu di halaman. Jadi saya review sebentar. Jadi kalau untuk yang katakan 1, yaitu benzena, ini murni, kemudian kita berbicara turunan benzena, berarti kita masuk ke, ada namanya, ini substituen, gitu ya. Nah, ini lebih mudah tata namanya. Kemudian kalau turunan benzena, berarti dia berkaitan dengan ada 2, maka bisa menggunakan orto, meta, atau para. Kemudian, kalau sudah turunan benzena ada 3, gitu ya, ini X, ini X, ini X, kita pakai penomoran. Jadi penomorannya ini ada prioritasnya ya. Prioritasnya itu ada di halaman 283. Jadi itu yang kita bisa review ya, bisa review dari penjelasan hari ini. Jadi latihannya itu bisa dilakukan. Jadi uji pemahaman diri nomor 6 dan sampai 10. Itu bisa dilakukan latihan. Oke, jadi tata nama itu semua secara keseluruhan sudah. Jadi tinggal dilatih-latih, kemudian nanti hari Jumat kalau ada pertanyaan kita diskusi. Kalau ketika mengerjakan latihan muncul ketika sedang mengerjakan, nggak bisa, tulis aja ke line Japri supaya nggak lupa. Karena hari ini yang kelas 10 itu juga sama. Jadi kalau misalkan dia sedang belajar,
oh ada pertanyaan, oh ya langsung dijapri halaman sekian, halaman sekian sebagai pengingat. Nah, begitu ya. Saya lihat kalau di ini ada pertanyaan, oh ada pertanyaan gue. Oke, kita buat untuk hari Jumat ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Silakan. Ini apa yang nggak absen nanti saya ini apa di awal ada yang belum absen kalau nggak salah. Nanti infoin yang belum absen siapa. Oke, silakan absen untuk live. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Iya. Kalau Bye-bye, Juan sir. belum, bye-bye. Kalau Juan belum live, Juan stay dulu mau nanya tentang Discord. Sir, Iya, ya, mau lihat yang tadi ke atas dikit, sir, yang terakhir, yang aneh. boleh. Kalau Juan udah live belum ya? Hai Juan. Sir, Sampai mana? absen di awal tadi soalnya internetnya nge-lag. Oh ya, oke. Yang penting ada info supaya saya nggak ini. Oke, yang penting Ray udah info. Nah itu, sir, itu kenapa ya, sir, ngambilnya 2 sama 6, kenapa nggak 1, 3, sir? Oke, kenapa nggak 1, 3? Ya. Karena Ya bener. karena di sini karena yang CH2-nya itu ini Dijadiin rantai utamanya. iya karena rantai utamanya. Jadi 1 ini udah nggak bisa berubah-ubah karena dia sudah menggunakan kata bensil. Ya, jadi mau nggak mau 2-nya antara yang atasnya atau nggak yang bawahnya ya. Betul. Terus sir, Betul, kalau betul. misalnya si C, itu bukan dua-duanya bukan C, misalnya salah satu beda. Ya. Itu modelnya harus ngelihat urutan lagi atau gimana? Oke, berarti kalau sudah menemukan 1, berarti yang lain hanya ngikutin sebagai nama. Kalau seandainya ini Cl, berarti namanya adalah kloro. Jadi kemudian kalau misalkan jadi seperti ini kloro, jadi ngikutin. Jadi kalau diberi nama, misalkan kloro ya, berarti kloronya nomor 6, tapi huruf C. Berarti ini kloro nomor 6, kemudian 2 metil. Jadi memperhatikan yang abjadnya. Ya. Kalau kloro dihitung C, sir, jadinya? Iya, setiap cabang kloro dihitung dari C, Calvin. Oh, oke, sir. Sip, ada pertanyaan lagi? Sir, yang Yes. yang sebelumnya, sir, yang metil-metil itu kenapa boleh nggak jadi isometil klorobensil? Metil-metil yang mana? Yang bawahnya tadi. Oke, bawahnya. Yang ini? Nah, itu. Ya, itu yang kiri. Kiri menjadi isobensil gitu maksudnya? Bisa menjadi Isometil klorobensil. Isometil kloro nggak bisa karena kalau iso itu harus ada suatu susunan kayak gini kesepakatannya. Nah, jadi kalau iso itu sudah jadi minimal 3 isopropil. Kalau isobutil jadi kayak gini, isobutil. Oh, bukan buat siklik ya? Bukan buat siklik, bukan. Benar. Konklusi yang benar. Oke, sir. Iya. Ada lagi? Thank you. Ya, sama-sama. Sir, thank you, sir. Yo, oke, bye-bye. Ya.